Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul kirim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah. Salah satu hakikat kehidupan yang hari ini mulai dilupakan oleh seorang Muslim, bahawa dia dicipta oleh Allah, diletakkan di atas permukaan bumi, tujuannya tiada lain kecuali hanya untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini ayat masyhur terdengar di telinga. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku saja, kata Allah. Dari ayat ini seharusnya kita faham seluruh pergerakan kita seharusnya dibawa ke dalam dimensi ibadah. Satu langkah kaki, satu senyuman di bibir, walaupun 1,000 rupiah, semuanya, setiap sendi di dalam tubuh seharusnya dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Dan untuk melaksanakan ibadah ini bisa sempurna, bisa baik, ada kesempatan, maka Allah tidak menyuruh kita untuk habis-habisan mencari rezeki. Ini hakikat. Begitulah seharusnya yang Allah inginkan. Jadi, supaya seseorang mampu melakukan kerja dengan baik, maka diberikan fasilitas yang cukup. Agar tugas bisa dilaksanakan, perlu gaji, perlu uang, supaya dia tidak memikirkan tentang mencari sampingan. Begitu hakikat di dalam dunia ini. Begitu juga Allah. Agar kita bisa melakukan ibadah dengan baik ke Allah, maka Allah berikan fasilitas. Apa fasilitas itu? Allah jamin rezeki kita. Dan oleh karena itu perlu kita fahami kembali kenapa kita hari ini kadang-kadang sampai pusing 7 keliling, sakit kepala memikirkan urusan uang, karena kita tidak menyandarkan pada hakikat Allah. Hidup kita dari kecil, SD, bahkan TK lebih dahulu, SD, SMP, SMA, bahkan lanjut kuliah, ada yang sudah mencapai gelar profesor. Sampai hari ini di dalam kepalanya untuk naik apapun pangkatnya, apapun jabatannya, tidak lepas daripada mencari uang. Inilah yang membuat hidupnya kemudian merana, hidupnya menderita, hidupnya meradang. Dia dalam ketakutan. Malam tidak bisa tidur nyenyak, makan tidak bisa nyaman. Kenapa? Memikirkan tentang uangnya. Seandainya dia tahu hakikat Allah, sungguh dia akan hidup bahagia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
perlu kita ulang kaji kembali bahawa Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah mencatat, telah mematenkan semua urusan makhluk 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Jadi semua Allah telah tentukan 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Sampai langkah kaki kita, PNS kah kita, non PNS kah kita, ada yang sudah berjuang untuk lulus tapi tidak pernah lulus. Ada yang mencoba tes berulang-ulang, tidak pernah lulus. Semua dalam ketetapan Allah. Yang kaki kita hari ini berada di sini pun ketetapan Allah. Satu tetes hujan jatuh di satu tempat, satu butir angin berdebu, debu itu pun dalam catatan Allah. Satu helai daun jatuh dari tempatnya, tidak lepas daripada ketetapan Allah. Maka kita ini dalam desain Allah. Jemaah maka Allah, salah satu yang Allah tetapkan apa? Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu ketika umur kita 4 bulan 120 hari dalam kandungan, Jibril alaihi salam mendatangi setiap roh, mendatangi setiap seorang ibu melalui alam rahimnya, lalu meniupkan roh di umur 4 bulan. Lalu ditetapkanlah pada roh bayi tersebut 4 perkara, yaitu ajalnya, rezekinya, kemudian syaqiyun aw sa'id, dia bahagia atau dia celaka. Ajal dan rezeki ditetapkan bersamaan, tidak pernah berbeda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, tetaplah engkau bertakwa kepada Allah dan perbaguslah cara engkau mencari rezeki. Kenapa? Kata Rasulullah, la yamuta nafsun hatta yastawfi rizquh. Karena pada dasarnya, kata Rasulullah, setiap orang telah ditentukan rezekinya dan tidak akan mati orang itu sampai sempurna rezekinya. Di sini sudah cukup untuk membuka pikiran kita bahawa tidak akan habis rezeki kita kecuali datang malaikat maut di hadapan mata kita. Dan tidak akan mati kita sebelum kita menghabiskan list rezeki yang telah Allah tetapkan. Maka kadang-kadang ada orang yang terbaring di rumah sakit, bertahun-tahun stroke, koma, tidak mati-mati, sampai akhirnya dia siuman. Lalu dia meminta sesuatu kepada anaknya, nak belikanlah ayah nasi goreng. Setelah dibelikan baru dicicipi 1 sendok, tiba-tiba koma kembali, langsung meninggal dunia. Kenapa? Dia tidak meninggal bertahun-tahun, dia belum habiskan nasi gorengnya yang terakhir. Sederhana. Oleh karena itu, kenapa orang hari ini menyibukkan diri mencari harta padahal dalam dirinya telah Allah tetapkan kuota? Habis-habisan siang malam fingerprint berulang-ulang, entah ke mana-mana kita rambah, tapi dengan Allah kita tidak dekat. Yang maha memberi rezeki menetapkan rezeki kita. Jemaah mereka Allah, bentuknya kuota, rezeki itu bentuknya kuota. Dalam setiap darah kita tercatat, kalau 1 M Allah telah catatkan, tidak akan mati sebelum 1 M itu habis. Tidak akan mati. Nah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa nanti perjuangan menjemputnya saja yang berbeda. Wa in abta anha, sambung Rasulullah, walaupun rezeki itu terlambat datang kepadamu. Nah, karena ada tipe orang yang tidak menjemput, tetap datang. Oh, malas sekalipun tetap datang. Kapan datangnya? Meninggal orang tuanya, rezekinya mengalir kepadanya tiba-tiba. Melalui warisan, melalui hibah, melalui wakaf, melalui sedekah. Dia bisa dapatkan dalam tidurnya pun dia bisa dapatkan. Nah, jemaah mereka Allah. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat ini, mari kita lihat kembali tentang janji Allah. Rezeki itu datang melalui 4 level. Yang pertama, yaitu level yang paling rendah. Artinya kita tidak perlu berusaha, tidak perlu berjuang. Rezeki itu datang sendiri. Ini disebut rezeki yang telah Allah jamin walaupun tanpa berusaha. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi
illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Apa kata Allah? Semua makhluk yang melata di atas muka bumi, baik yang 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki atau lebih, boleh ribuan kaki, kata Allah, maka telah kutetapkan rezeki untuknya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan aku tahu di mana mereka berada. Ulat berada di dalam batu, berada di 7 lapis bumi, mereka hidup. Seekor ikan berada di tengah samudera, mereka hidup. Di saat kita tidak mampu menjangkau mereka, memberikan makanan, kita bukan kelompok para pemelihara binatang, mereka hidup. Siapakah yang menghidupkannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menghidupkan ulat? Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menghidupkan anak burung yang berada di atas satu pohon? Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kami tahu tempat mereka, kami tahu di mana hamba yang telah kami ciptakan, kami hantarkan rezeki kepadanya dengan berbagai cara. Wa mustawda'aha, dan semuanya telah tersimpan di mustawda', artinya telah ada gudang. Tidak perlu khawatir habisnya rezeki. Kita yang perlu khawatir, gudang penyimpanan makanan bersurut, tiba-tiba datang musim paceklik, orang tidak menduga datangnya pandemi, yang dulu gajinya sekian tiba-tiba di PHK, mereka perlu takut. Tapi orang yang menyandarkan ke Allah, Allah telah simpan rezeki kita di dalam gudang. Ini janji yang pertama. Tidak peduli mau muslim non muslim, tidak peduli kafir atau tidak kafir, semua Allah jamin rezekinya melalui sifat Rahman dan Rahim Allah. Jadi asal sudah hidup, wajib dapat rezeki. Kemudian melawan Allah, tidak percaya kepada Allah, mengkhianati Allah, mengatakan Allah 3, terserah. Allah dengan Rahmannya tetap menjamin rezekinya. Ini tipe paling rendah. Mau tidak mau, senang tidak senang, setuju tidak setuju, rezeki itu telah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita perlu belajar pada level pertama, jangan khawatir dengan janji Allah. Kita punya pelindung, kita punya zat yang selalu berada bersama kita. Sayang orang hari ini tidak percaya kepada Tuhannya yang telah menciptakannya. Padahal ketika dia naik pesawat, mungkin pilotnya tidak pernah salat, mungkin pilotnya orang-orang yang tidak pun mengenal Allah. Dia serahkan hidupnya bulat-bulat kepada pilotnya. Dia tidur begitu nyamannya di belakang kursi. Dia serahkan hatinya, dia serahkan nyawanya kepada pilot. Padahal mungkin mereka orang yang tidak tahu tentang Allah. Tapi Allah yang selalu tahu tentang kita. Kita tidak berani serahkan hidup kita kepadanya. Kita masih ragu kepadanya. Maka jemaah mereka Allah, ini tipe pertama, level yang paling rendah tentang rezeki. Nah kemudian yang kedua, levelnya naik sedikit. Di antara semua orang yang telah dijamin rezeki, maka level kedua rezeki itu datang karena diusahakan. Allah sebutkan dalam surat An-Najm 39, wa anna laysa lil insan illa ma sa'a. Manusia itu hanya dapat sesuai yang diusahakannya saja. Makanya beda rezeki antara tamatan SD dengan yang tamatan S1. Ijazahnya dihargai dengan 3,5 juta. Yang tamatan SD tidak tahu mau ke mana. Itu akibat menjemput rezeki. Caranya apa? Sekolah, sekolah, sekolah. Maka orang yang S3 sekali bicara berapa puluh juta yang dapatkan. Yang tidak pernah sekolah, capek bicara pun tidak dapat apa-apa. Itu menjemput. Ada orang yang keluar pagi, pulang sore, maka dia dapatkan sesuatu. Walaupun hanya dengan mendayung becaknya. Dia jual gerobak-gerobak bakso, dia jual apa saja. Dia jalankan usahanya, dia menjemputnya. Allah beri sesuai dengan usahanya. Seekor cicak di dinding, kalau hanya berdiam di satu sudut, maka dia tidak akan dapatkan nyamuk yang berada di sudut sebelah. Tapi ketika dia keliling dalam satu bangunan tadi, begitu banyaknya nyamuk yang bisa dia lahap. Itulah ibaratnya. Makin hebat berusaha, makin cepat turunnya rezeki, kata Allah. Namun di saat level ini terjadi, ada kekurangan pada level ini. Orang-orang yang berada pada level ini, biasanya orangnya tidak terlalu taat kepada Allah karena disibukkan dengan mencari. Suara azan berbunyi, dia tidak datang kepada Allah. Asar berbunyi, dia juga tidak datang kepada Allah. Disibukkan dengan urusan kerja. Seakan-akan panggilan Allah bukan panggilan orang, bukan panggilan zat yang menciptakannya. Padahal yang beri dia rezeki Allah. Maka ketika salat subuh, orang Masya Allah keluar
menuju ke tempat-tempat perdagangannya, tapi tidak menuju ke masjidnya, padahal dia harus melapor kepada Allah yang memberi rezekinya, bukan langsung cari kerja. Adakah hari ini seorang anak, seorang anggota yang kemudian ketika dipanggil oleh pimpinannya dia melawan begitu saja? Bisa jadi dia akan dipecat, bisa jadi dia diberhentikan gajinya. Begitulah ibaratnya. Seharusnya kita lapor diri pada Allah 5 waktu. Lapor diri. Setiap kali lapor diri, Allah tambah rezeki, Allah tambah rezeki. Di situ keberkahan. Masya Allah, ada orang yang menyapu jalanan di waktu subuh, azan telah memanggilnya, tapi dia tidak mendekat ke dalam masjid, hanya untuk mendapatkan 2,5 juta. Ada guru-guru, dosen-dosen yang mengajar, atau siapapun, perangkat manapun, kadang-kadang berbuat, sudah datang waktu melapor ke Allah, dia tidak datang. Makanya Allah cabut keberkahan dari hidupnya. Nah, tipe orang seperti ini, biasanya model orang berusaha, lupa siapa yang memberinya rezeki. Takut sekali kalau fingerprint dia tidak dapat, dikurangi 100,000. Tapi dia tidak takut seandainya neraka Allah disiapkan untuknya. Jemaah menekan Allah. Lalu kekurangan orang kedua yang berada di level ini, biasanya orangnya pelit. Kenapa? Karena sudah terlalu capek berusaha cari rezeki, berat sekali rasanya mengeluarkan untuk orang. Karena di dalam pikirannya yang terpatri adalah saya mencari. Kalau mau dapat, cari seperti saya. Dia mengatakan keringat saya yang keluar, maka sedekahnya kurang, wakaf tidak berani, hibah dia tidak berikan, untuk masjid dia ragu-ragu, celengan saja dia pilih uang yang paling kecil harganya. Ini akibat merasa diri bahwa dia yang mencari, padahal Allah lah yang telah memberinya. Makanya dalam setiap kalimat Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan dari apa yang kami beri. Sadarilah kami yang memberimu, bukan engkau yang mencari. Engkau berhasil mendapatkan pekerjaan apapun, kami yang beri. Kami tahan sebahagian orang untuk menjadi orang miskin, kami lebihkan sebahagian orang untuk menjadi orang kaya. Engkau kulebihkan, kami yang beri, kata Allah. Maka coba lihatlah orang hari ini yang habis-habisan berusaha sehingga lupa siapa memberi rezeki. Supir-supir mobil, supir-supir angkutan umum berlomba-lomba untuk mencari penumpang, padahal penumpang baru keluar dari lorongnya. Mereka lewati karena merasa mencari rezeki, padahal Allah telah siapkan. Karena mereka tidak berhenti untuk salat, mereka tidak melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau mau hidup sejahtera, boleh cari rezeki, silahkan jemput, tapi ingat, panggilan Allah penuhilah. Yang ketiga, jemaah belaka Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu bisa naik level yang dicintai Allah, yaitu diberikan kepada orang yang bersyukur. Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum, semakin hebat engkau bersyukur, maka semakin hebat ku tambahi untukmu. Maka yang tipe seperti ini, itu adalah tipe orang-orang yang setelah dapat sedikit dia sedekahkan. Gajinya 2,5 juta, 3,5 juta, 4 juta, 500,000 dia berikan kepada orang tuanya, 500,000 kembali dia berikan kepada fakir miskin dan anak yatim dari kalangan saudaranya. Lalu dia nafkahi istrinya, dia buat paret kepada kemaslahatan umumnya, dia berikan lampu untuk musalla yang mati. Dia lakukan apapun untuk Allah. Sisa untuknya mungkin hanya sebulan sekitar 1,500,000 atau mungkin lebih kurang daripada itu. Tapi Masya Allah, ku tambahi, kata Allah, ku tambahi. Maka hidupnya bahagia, bahagia, bahagia. Walaupun rumah sederhana, tapi terus Allah tancapkan kebahagiaan. Kenapa? La azidannakum, ku tambahi. Dan tambah itu bukan bermaksud tambah gaji, tapi tambah kesenangan, tambah kebahagiaan. Isteri tidak melawan, isteri taat, anak-anak saleh, anak tidak ada yang berurusan dengan orang banyak. Allah tambahkan rezekinya. Itulah in syakartum la azidannakum, sehebat mana engkau bersyukur, begitulah ku tambahi rezekimu, kata Allah. Dan yang terakhir, jemaah mereka Allah, ini level yang paling tinggi orang yang dapat rezeki. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya. Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, kami akan berikan jalan keluar dalam kehidupannya, dan kami berikan rezekinya dari tempat yang tidak terduga-duga. Coba lihat contoh sederhana. Allah ceritakan masalah Maryam alaihissalam. Adakah kerja Maryam? Tidak ada. Apa yang Maryam lakukan? Duduk di mihrab. Dia jaga seluruh kehormatan dirinya. Hari-harinya hanya bersama Allah. Ketika pamannya Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya,
Lalu dilihat ada buah-buahan tersedia di hadapannya. Nabi Zakaria terkejut lalu bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Dari mana engkau dapatkan buah-buahan ini wahai keponakanku, katanya. Apa kata Maryam alaihi salam? Qalat hadza min 'indillah. Inilah yang Allah beri untukku. Ternyata malaikat mengantarkan setiap hari makanan ke mihrabnya Maryam. Dan itu bisa terjadi pada orang yang saleh. Walaupun dia cuma membuka pesantren, walaupun hidupnya hanya di dalam masjid, Allah melihatnya, Allah memastikan rezekinya. Namun level ini perlu iman yang kuat. Perlu iman yang kuat. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah sumber daripada segala rezeki. Apa kata Allah? Kalau engkau bertawakal kepada Allah, benar-benar tawakal, haqqa tawakkulih, la ruziqtum kama ruziqat tayr. Engkau akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Bagaimana burung diberi rezeki? Dia pergi dalam keadaan himasan. Burung bukan PNS. Burung tidak tahu kerja di mana. Bengkel tidak punya. Semua usaha dia tidak tahu. Dia pergi terbang. Entah ke mana arahnya tidak tahu. Utara, selatankah dia pergi? Tidak tahu. Yang dia tahu hanya dia tinggalkan anak-anaknya di dalam sangkar di atas pohon. Tapi Masya Allah, yarji'u bitanan. Dia hanya tawakal kepada Allah. Yang penting pergi cari rezeki. Pulang, perutnya bitan, perutnya penuh, di bibirnya tersangkut cacing, dia masukkan ke dalam mulut anak-anaknya. Dari manakah itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, berhati-hatilah terlalu hidup mendunia. Berhati-hatilah hidup hanya dalam mencari rezeki tanpa mengingat Allah, sampai tiba-tiba kita mati dalam keadaan sedang cari rezeki tapi lupa kepada Allah. Dan sebagai penutup, ada kalimat dari Ibnul Qayyim yang sungguh indah. Kata Ibnul Qayyim, merenunglah ketika kita menjadi janin, rezeki kita Allah tetapkan dari satu jalur, iaitu tali plasenta. Hanya satu jalur. Ibu makan apapun, tali itu yang menghubungkan ke si bayi. Ketika kita lahir, putus tali itu, diputuskan oleh bidan. Berhentikah rezeki? Tidak. Diganti dengan dua, dari satu dikali lipatkan dua, iaitu air susu ibu dari dua mata. Diberikan terus-terusan sampai umur 2 tahun. Ketika disapih, diputuskan air susu itu. Berhentikah rezeki? Tidak. Allah kali lipatkan menjadi 4. Dari air dan susu, hewan dan tumbuhan, seluruhnya menjadi makanan dan minuman untuk kita sepanjang hidup. Ketika sakaratul maut datang, berhentikah rezeki? Tidak. Allah kali lipatkan menjadi 8. Dari 4 Allah buka 8. Mana yang 8? Pintu surga yang 8. Hiduplah selama-lama, makanlah suka-suka, minumlah suka-suka, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi rasa sakit, selama-lamalah berbahagia bersama kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka berfikirlah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, jangan habis-habisan dalam urusan dunia. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita merenungkan kembali dalam menjalani kehidupan kita. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، وتقبل يا سميع قريب مجيب الدعوان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، وأقم الصلاة.